Di balik dinding rumah kayu Jawa yang megah di pinggir Kali Code, Yogyakarta, teriakan paman saya menggema seperti petir di musim kemarau. Ayu, kau adalah aib bagi seluruh garis keturunan kita. Bagaimana bisa darah daging keluarga ini jatuh cinta pada wanita lain? Wajah ibu saya pucat, air mata mengalir tanpa suara sementara ayah saya memalingkan muka dengan tangan mengepal. Kata-kata itu bukan baru, tapi setiap kali diulang, rasanya seperti luka yang tak pernah sembuh. Namun hari ini, semuanya akan berubah. Saat pengacara kakek membuka amplop wasiat di ruang keluarga yang penuh sesak, saya bangkit dari kursi dengan hati berdegup kencang. Di tangan saya ada selembar kertas resmi yang saya bawa dari Singapura tahun lalu. Maafkan saya, tapi sebelum membahas warisan, ada sesuatu yang harus saya umumkan, kata saya dengan suara tegas meski lutut gemetar. Saya sudah menikah dengan Rina. Ini akta pernikahan kami. Semua orang terdiam. Paman saya yang biasa menjadi imam di masjid desa membelalakkan mata. Apa katamu, Ayu? Ini pasti lelucon buruk, katanya sambil meraih kertas itu. Tapi saya tahu ini bukan lelucon. Saya telah mempersiapkan momen ini selama berbulan-bulan. Warisan kakek bukan hanya tanah dan rumah, tapi juga bisnis kecil yang bisa mengubah hidup saya. Tapi untuk mendapatkan itu, saya harus menghadapi kenyataan yang selama ini saya sembunyikan. Saya melihat wajah Rina di pikiran saya, senyumnya yang selalu memberi kekuatan. Kami bertemu 5 tahun lalu di Universitas Gadjah Mada. Saya adalah mahasiswi ekonomi, dia mahasiswi sastra. Awalnya hanya teman belajar, tapi perlahan kami saling mengenal lebih dalam. Di bawah pohon beringin kampus, kami berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan. Rina berasal dari keluarga yang lebih terbuka di Jakarta, tapi dia memahami perjuangan saya. Cinta kita bukan dosa, Ayu. Ini anugerah, katanya suatu hari saat kami duduk di tepi sungai. Tapi bagi saya, yang dibesarkan dengan ayat-ayat Al-Quran tentang pernikahan, itu adalah pertarungan batin yang tak henti. Saya ingat hari ketika saya pertama kali merasakan perasaan itu. Kami sedang jalan di Malioboro, tangan kami tak sengaja bersentuhan saat melihat wayang kulit. Rasa hangat itu menyebar ke seluruh tubuh saya. Malam itu di asrama, saya tidak bisa tidur. Saya berdoa lama di sajadah, meminta petunjuk. Ya Allah, apa ini yang kau kehendaki? Tanya saya dalam hati. Jawaban tak datang, hanya keheningan yang semakin berat. Keluarga saya selalu mengajarkan bahwa perempuan harus menikah dengan laki-laki, melanjutkan garis keturunan, menjaga nama baik. Ayah saya, seorang guru ngaji, sering bercerita tentang aib bagi orang yang menyimpang. Ibu saya memasak opor ayam setiap Jumat, sambil mengingatkan saya untuk sholat tepat waktu dan mencari jodoh yang saleh. Tapi di dalam dada saya, ada sesuatu yang tak bisa saya abaikan. Rina membuat saya merasa hidup, membuat saya tertawa dengan cara yang tak pernah saya rasakan sebelumnya. Kami mulai bertemu diam-diam, di kai kecil dekat kampus, kami berpegangan tangan di bawah meja. Di Taman Sari, kami berbagi cerita hingga larut. Rina selalu bilang kita tidak perlu buru-buru. Yang penting kita saling jaga. Saya setuju, tapi setiap kali pulang ke Yogyakarta untuk libur semester, rasa bersalah itu datang lagi. Ibu bertanya kenapa saya belum punya pacar. Kakak laki-laki saya, Budi, yang sudah menikah dan punya anak, sering menggoda, Ayu, kapan giliranmu bikin acara syukuran? Saya hanya tersenyum, tapi di dalam hati saya bertanya, apakah saya bisa terus berpura-pura? Suatu malam, setelah sholat Isya, saya duduk di teras rumah sambil mendengar adzan dari masjid tetangga. Saya merasa seperti dua orang dalam satu tubuh, Ayu yang patuh pada keluarga dan Ayu yang jatuh cinta pada Rina. Tidak ada yang benar-benar salah,
tapi semuanya terasa sakit. Setelah lulus, saya kembali ke Yogyakarta untuk membantu bisnis kecil kakek. Rina pindah ke Jakarta untuk kerja sebagai guru seni, tapi kami tetap bertemu setiap akhir pekan. Suatu hari, sepupu saya melihat kami berpegangan tangan di sebuah warung makan dekat Malioboro. Berita itu menyebar seperti api di rumput kering. Malam itu, rumah keluarga penuh dengan kerabat. Ayah saya berdiri di depan saya dengan wajah merah. "Bagaimana mungkin kau melakukan ini, Ayu? Kau telah menghancurkan kehormatan kita," katanya dengan suara gemetar. Ibu menangis di sudut ruangan, memegang tasbih. Paman, sang imam, membuka Al-Quran dan membaca ayat tentang Lut. "Ini adalah ujian, Ayu. Kau harus bertobat sebelum terlambat," katanya lembut tapi tegas. Saya duduk di lantai, tangan saya dingin. Saya mencoba menjelaskan, "Ini bukan pilihan, Pak. Ini perasaan yang Tuhan berikan. Saya tetap sholat, tetap puasa. Saya tidak ingin menyakiti siapapun." Debat itu berlangsung hingga pagi. Ayah bilang tradisi Jawa menuntut pernikahan laki perempuan untuk menjaga garis keturunan. Ibu menambahkan, "Kau akan membuat adik-adikmu malu di sekolah. Tetangga akan bergosip." Kakak saya, Budi, yang biasanya tenang, ikut bicara, "Warisan kakek mungkin akan dibagi ulang kalau kau terus seperti ini. Keluarga kita hidup dari nama baik." Saya mendengarkan semua itu tanpa membantah keras. Saya tahu mereka bukan jahat. Mereka dibesarkan dengan nilai yang sama, nilai yang membuat mereka merasa bertanggung jawab menjaga saya. Tapi di sisi lain, saya merasa mereka tidak melihat saya sebagai manusia utuh. Rina menelepon malam itu, suaranya khawatir. "Ayu, jangan paksa diri. Kita bisa tunggu." Saya menangis di telepon, aku takut kehilangan mereka semua, tapi aku juga takut kehilangan diriku sendiri. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Ibu memasak makanan favorit saya setiap hari, berharap saya berubah. Ayah tidak bicara langsung, tapi setiap kali saya lewat, dia menggelengkan kepala. Saya mulai pergi ke masjid lebih sering, mendengarkan ceramah ustadz tentang dosa dan ampunan. Suatu malam, saya berdoa sampai subuh, air mata membasahi sajadah. "Ya Allah, tunjukkan jalan yang benar. Kalau ini salah, ambil perasaan ini dariku." Tapi perasaan itu tetap ada, semakin kuat. Rina datang diam-diam ke Yogyakarta. Kami bertemu di taman belakang rumah kakek yang sepi. Dia memeluk saya pelan. "Kita tidak perlu memilih sekarang. Yang penting kita bertanggung jawab pada hati kita." Kata-katanya seperti angin sejuk di tengah badai. Saya tahu keputusan ini akan menyakiti banyak orang, tapi menyembunyikan lagi juga terasa seperti pengkhianatan pada diri sendiri. Tekanan semakin berat ketika tetangga mulai bergosip. "Ibu pulang dari pasar dengan mata sembab. Mereka bilang kau membawa malu ke kampung ini," katanya sambil memeluk saya. Saya merasa seperti beban bagi mereka semua. Suatu sore, ayah memanggil saya ke ruang tamu. "Ayu, ada pria saleh dari keluarga teman paman. Dia mau melamarmu. Ini kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Saya terdiam lama. "Ayah, saya tidak bisa. Saya sudah punya Rina." Ayah berdiri, suaranya naik. "Kau lebih memilih dunia daripada akhirat. Pikirkan ibumu, pikirkan kakek yang sudah tua." Saya keluar rumah dengan hati hancur. Malam itu saya menelepon Rina dan bilang, "Aku ingin kita tinggal bersama di Jakarta." Rina setuju, meski tahu itu berarti meninggalkan keluarga. Saya pindah ke Jakarta dengan tas kecil. Rina menyambut saya di apartemen kecilnya di kawasan Tebet. Kami mulai hidup bersama, sederhana tapi damai. Saya kerja di kantor akuntan, Rina tetap mengajar.
Setiap malam kami sholat berjamaah, meski kadang saya masih merasa ragu. Apakah Tuhan melihat kita sebagai pasangan? Tanya saya suatu malam. Rina menjawab, aku percaya Tuhan melihat niat kita yang baik. Kita saling menghargai, saling mendukung. Hidup kami tenang, tapi berita dari Yogyakarta terus datang. Ibu menelepon menangis, pulanglah, nak. Ayah sakit karena memikirkanmu. Saya pulang sebentar, tapi pertengkaran terjadi lagi. Paman bilang saya telah meninggalkan agama. Saya mencoba menjelaskan bahwa saya masih muslim, masih beribadah, tapi mereka melihat hanya satu hal, saya mencintai wanita. Kakek saya yang sakit memanggil saya ke kamarnya. Ayu, aku tahu ceritamu. Aku pernah melihat dunia lebih luas saat muda. Jangan biarkan mereka menghancurkanmu. Warisan itu untukmu karena kau yang setia merawatku. Kata-katanya memberi kekuatan. Saya kembali ke Jakarta dengan hati lebih ringan. Rina dan saya memutuskan untuk mendatarkan pernikahan kami di Singapura, di mana hukum mengizinkan. Akta itu menjadi bukti cinta kami yang sah di mata kami. Tapi saya tahu, di Indonesia itu tetap rahasia. Hidup berjalan, tapi bayang-bayang keluarga tak pernah hilang. Setiap Idul Fitri, saya kirim uang tapi tidak pulang. Ibu selalu bilang, kami masih menunggu kau berubah. Saya tidak marah pada mereka. Saya mengerti mereka takut kehilangan saya selamanya. Tahun berlalu. Kakek meninggal dunia. Telepon dari Yogyakarta datang pagi-pagi. Ayu, pulanglah untuk pemakaman. Saya dan Rina pergi bersama. Di rumah duka, keluarga memandang kami dingin. Ayah tidak menyapa. Setelah pemakaman, pengacara memanggil kami untuk membaca wasiat. Ruangan penuh kerabat. Wasiat menyebutkan tanah di pinggir Kali Code dan bisnis kecil akan jatuh ke tangan saya karena saya yang paling merawat kakek. Paman protes keras, dia tidak layak. Dia telah meninggalkan jalan yang benar. Debat dimulai lagi. Ibu memohon, Ayu, pikirkan kami. Jangan bawa malu lebih jauh. Saya mendengarkan semua argumen itu, agama melarang, tradisi menuntut, masyarakat tidak menerima. Saya tidak membantah. Saya tahu mereka percaya apa yang mereka katakan adalah benar untuk melindungi keluarga. Malam itu, saya duduk sendirian di kamar lama saya. Saya membaca Al-Quran, mencari jawaban. Ayat tentang kasih sayang dan keadilan membuat saya berpikir. Mungkin tidak ada jawaban hitam putih. Mungkin Tuhan menghendaki kita bertanggung jawab pada hati kita masing-masing. Rina menunggu di hotel, memberi saya ruang. Apapun keputusanmu, aku di sini, katanya. Saya memutuskan untuk tidak lagi sembunyi. Warisan itu bukan hanya uang, tapi kesempatan untuk hidup jujur. Besok adalah hari pembacaan resmi di kantor notaris. Saya akan bawa akta nikah itu. Di kantor notaris Surabaya yang pengap, suasana tegang. Pengacara membaca wasiat lagi. Ayah saya langsung protes, tanah itu tidak boleh jatuh ke tangan dia. Dia telah menjadi noda. Saya berdiri, mengeluarkan akta nikah. Ini bukti saya sudah menikah dengan Rina secara sah. Warisan ini milik saya, dan saya akan gunakan untuk hidup yang lebih baik. Ruangan meledak. Ibu menangis keras. Kakak saya berteriak, kau telah menghancurkan kami semua. Paman membaca ayat lagi, suaranya gemetar. Saya mendengarkan semuanya. Saya tidak marah. Saya mengerti rasa sakit mereka sama seperti rasa sakit saya selama ini. Tidak ada yang sepenuhnya salah. Mereka melindungi apa yang mereka yakini, saya melindungi siapa saya sebenarnya. Setelah itu, keluarga besar memboikot saya. Telepon berhenti. Uang kiriman saya ditolak.
Saya kembali ke Jakarta dengan hati berat tapi lega. Rina memeluk saya di bandara. Kita akan mulai dari awal, katanya. Bisnis warisan saya kelola dari jauh, dengan bantuan pengacara. Saya kirim sebagian ke ibu diam-diam, kadang saya mimpi buruk tentang ayah yang memalingkan muka. Tapi setiap pagi, saya sholat dan merasa damai. Keputusan ini menyakiti banyak orang, termasuk diri saya. Tapi menyembunyikan lagi akan menyakiti lebih dalam. Sekarang, 2 tahun kemudian, saya berdiri di sawah hijau dekat rumah kecil kami di pinggiran Jakarta. Rina memeluk saya dari belakang, matahari terbenam menyinari wajah kami. Bisnis warisan berkembang, saya bantu anak-anak yatim di sekitar. Kadang ibu menelepon diam-diam, bertanya kabar. Ayah masih diam, tapi saya tahu dia membaca pesan saya. Saya tidak menang, mereka juga tidak kalah. Kami semua kehilangan sesuatu, tapi kami belajar bertanggung jawab atas pilihan masing-masing. Cinta saya pada Rina tetap murni, tanpa penyesalan. Tapi di malam sepi, saya masih bertanya pada diri sendiri, apakah benar mencintai dengan tulus adalah kesalahan, atau justru menyangkal hati nurani yang lebih besar dosanya?